Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat datang. Kita akan membahas mengenai penalaran matematika. Oke, di sini nomor 1 itu ada wacana. Kemudian yang ditanyakan, jika pada tahun 2018 terhadap 5.000 manajer, maka berapa orangkah yang berkelamin perempuan? Ingat, di sini yang ditanya adalah 2018. Nah, pada tahun 2018 itu ada 5.000 manajer. Nah, kemudian kita baca nih ya, di bagian pertama, pada tahun 2017 ada sebanyak 26,93. Tapi ini tahun 2017. Kemudian tahun berikutnya naik menjadi 2897, sorry. Nah, berarti pada tahun 2018 itu persentase perempuan yang menjabat sebagai manajer adalah 28,97%. Oke, maka banyaknya manajer perempuan itu sebanyak, nah berarti 3% dikali total, maka 28,97% dikali 5.000. Persen itu kan per 100, berarti ya udah tinggal dikalikan, dibagi dengan 100 baru dikalikan dengan 5.000. Oke Kak, bingung kalau ada komanya kayak gini gimana? Gak apa-apa, kita jadikan belakang koma ini kan ada 2 angka, maka jadikan bawahnya itu tambahin 02, maka per 10.000 gitu kan. Nah 5.000 dicoret sama 10.000 jadinya 2, maka tinggal 2897 dibagi 2, hasilnya 1448 yang D. Oke, selanjutnya di sini ada Anto sama Iwan, adalah 2 orang juru tulis yang dapat menyelesaikan naskah bersama-sama dalam waktu 2 jam. Oke. Kemudian naskah tersebut dikerjakan sendiri oleh Anton, maka akan selesai 3 jam lebih lama dibandingkan bila dikerjakan sendiri oleh Iwan. Oke, berarti kita ketahui dulu nih, Antonya itu A, Iwan itu I gitu kan misalkan. Nah, kalau Anto kerja sama Iwan itu hasilnya 2 jam. Tapi kalau Anto kerja sendiri itu 3 jam lebih lama dibanding Iwan. Berarti A sama dengan 1 plus 3 gitu kan. Oke, kita lakukan dengan perbandingan terbalik seperti ini. Yang tadinya A ditambah 1 sama dengan 2, kita ubah jadi 1 per A ditambah 1 per I sama dengan 1 per 2. Oke, selanjutnya kan kita udah buat perbandingan gini. Nah, terus ada tadi persamaan kalau A itu sama dengan 1 I plus 3, maka jadinya 1 per I plus 3 ditambah 1 per I, ini I ya teman-teman, sama dengan 1 per 2. Oke, kita kali silang. Kenapa kali silang? Karena ini penyebutnya beda kan, nggak boleh langsung dijumlah, tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Caranya dikali silang. 1 kali I, ya I gitu kan. Terus 1 ditambah 3 dikali 1, jadinya I plus 3. I ditambah I jadinya 2, I ditambah 3 gitu kan, jadinya 2I plus 3 per I dikali I kuadrat, I dikali 3, 3I jadinya 3I plus I kuadrat sama dengan 1 per 2. Kemudian kita kali silang lagi teman-teman, berarti 2I ini kita kalikan dengan 2, hasilnya 4I, 3 nya kita kalikan dengan 2 di sini hasilnya 6, 3I yang di bawah dikalikan dengan 1 hasilnya 3I, I kuadrat dikalikan dengan 1 hasilnya I kuadrat. Oke, udah dapat nih persamaan yang atas. Kita sederhanakan lagi, kita jadikan 1. Yang sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan. Oke, berarti nanti hasilnya adalah I kuadrat dikurang I dikurang 6 sama dengan 0. Oke, kemudian diapakan? Difaktorkan. Berarti berapa ditambah berapa hasilnya yang tengah, min I. Terus berapa dikali berapa hasilnya min 6. Oh, min 3 sama 2. Oke, berarti I min 3, I plus 2 sama dengan 0. Berarti I-nya apa? I-nya kalau nggak 3 ya min 2. Tapi di sini tidak boleh minus. Berarti yang kita pakai adalah 3. Kalau I-nya 3, A-nya berapa? A-nya apa? A itu sama dengan I plus 3. Satunya diganti, I-nya diganti 3. Berarti 3 tambah 3, 6. Maka hasilnya adalah 3 dan 6. Oke, lanjut. 2 kali bilangan pertama ditambah 4 kali bilangan kedua akan menghasilkan 40. Bila bilangan pertama 2 kali lebih banyak daripada bilangan kedua, berapakah besarnya bilangan pertama? Oke, kita misalkan bilangan pertama adalah A, bilangan kedua adalah B. Kalimat pertama gimana nih? 2 kali bilangan pertama, yaitu berarti
2A gitu kan, ditambah 4 kali bilangan kedua, berarti ditambah 4B, akan menghasilkan 40, berarti sama dengan 40 gitu kan. Oke, bila bilangan pertama 2 kali lebih banyak bilangan kedua, bilangan pertama adalah 2 kali bilangan kedua, A sama dengan 2B gitu kan. Nah, yang ditanya berapakah nih bilangan pertama? Yang A berapa? Intinya gitu. Oke, kita langsung substitusi aja di sini. A-nya sama dengan 2B. Nah, berarti 2A ditambah 4B kan awalnya sama dengan 40. A-nya kita ganti jadi 2B. Berarti 2 dikali 2B ditambah 4B sama dengan 40. 2 dikali 2B berarti 4B. Ditambah 4B lagi sama dengan 40. 4B ditambah 4B, 8B. Sama dengan 40. Berarti B-nya berapa? 40 dibagi 8, 5. Oke, B-nya udah dapat 5. Maka A-nya sama dengan 2B gitu kan di sini. Oke, berarti A sama dengan 2 dikali 5. A-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 10, sorry. Oke, selesai. Kemudian nomor 4, Andi membeli 5 baju bla 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 bla. Yang ditanya adalah harga masing-masing baju dan celana. Oke, kita buat persamaannya dulu. Kita misalkan baju adalah B, terus celana adalah C gitu kan. Mau diganti kak? Boleh, terserah, ini mah bebas. Tapi biar gampang, baju B, celana C. Oke, si Andi beli apa? Beli 5 baju, berarti 5B gitu kan. Dan 4 celana, berarti 4C. Oke, di sebuah toko seharga 425.000 gitu kan. Oke, nah si Beno juga membeli baju yang sama nih. Tapi Beno belinya 4. Berarti 4 baju adalah 4B. Ditambah dengan 3 celana, 3C. Harganya berapa? 330. Oke, kita cari tahu berapa harga baju dan celananya. Oke, nah cara gimana? Eliminasi. Mau yang dihilangkan B atau C? Bebas. Tapi di sini kakak kasih contoh yang B-nya yang dihilangin. Biar B-nya hilang, berarti si B-nya ini harus sama jumlahnya. Kan Andi ini 5, Beno 4. 5 sama 4 biar hilang jadinya berapa? Jadi 20 gitu kan. Berarti yang atas dikalikan 4, yang bawah dikalikan 5 gitu. Tukar posisi aja. Oke, berarti 5B dikali 4, 20B, 4C dikali 4, 16C, 425 kali 4, 1700. Terus yang 4B dikali 5, 20B, 3C dikali 5, 15C, 330 dikali 5, 1650. Oke, ditambah atau dikurang? Lihat, di sini B-nya sama-sama positif. Berarti kalau sama-sama positif, dia dikurang. Tapi kalau misalnya tandanya beda, dia ditambah. Oke? Karena di sini sama-sama positif, dikurang. Good. Oke, berarti 16 ini kan habis. Kemudian 16C-nya dikurangin dengan 15C. Hasilnya berapa? Ya C gitu kan. 1C. Satunya nggak usah ditulis. Oke. Sekarang 1700 dikurang 1650, hasilnya berapa? 50. Berarti harga satu celana adalah 50.000. Oke, ketemu. Kemudian disubstitusi. Mau substitusi ke pertama atau kedua? Bebas. Tapi kakak kasih contoh ini ke yang pertama. Persamaannya apa? 5B ditambah 4C sama dengan 425. Substitusi C-nya 50. Berarti 5B sama dengan 5B ditambah 4 dikali 50 sama dengan 425. 5B ditambah 200 sama dengan 425 gitu kan. Oke, yang 200 pindahin ke kanan jadi minus. Good. 5B sama dengan 425 dikurang 200. 4B sama dengan 225. Di sini perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian. Good. B-nya sama dengan 45. Oke. Berarti harga bajunya 45.000, celananya 50.000. Oke, jangan sampai ketukar. Yang mana dulu yang ditanyain? Baju. Berarti baju dulu. Bajunya berapa? 45. Terus celananya berapa? 50. Berarti isinya yang B. Oke, lanjut. Sebuah pabrik sepatu bla 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 bla, ada 3 mesin. Yang ditanya berapa pasang sepatu yang dihasilkan apabila mesin ketiga tidak bekerja. Oke, kita misalkan dulu mesin 1A, mesin 2B, mesin 3C. Boleh nggak diganti yang lain kak? Boleh, bebas. Oke, di sini diketahui kalau misalkan ketiganya bekerja bersamaan akan menghasilkan 340 pasang. Berarti A ditambah B ditambah C hasilnya 340. Tapi kalau mesin 2 nggak bekerja hasilnya 215. Berarti A ditambah C 215. Oke, terus kalau misalkan mesin 1 yang nggak bekerja hasilnya jadi 230.
Oke, berarti B ditambah C hasilnya 230. Maka kalau mesin 3 yang nggak bekerja itu berapa? Intinya yang ditanya adalah A plus B, gitu kan. Oh sorry, ini A plus B ya harusnya tipe. Oke, kita substitusi dulu, substitusi dulu antara A plus C dan B plus C. Kenapa Kak? Karena kita akan mengeliminasi dengan persamaan pertama. Oke, A plus C sama dengan 215, B plus C sama dengan 230, dijumlah A ditambah B ditambah 2C, hasilnya 445. Oke, kemudian eliminasi, hilangkan C-nya. A plus B plus 2C sama dengan 445. Yang satu lagi A plus B plus C, hasilnya 340. Oke, kemudian kita hilangkan yang C-nya. Kalau hilangkan yang C-nya berarti C-nya harus sama gitu kan. Yang atas dikali 1, yang bawah dikalikan 2. Oke, berarti yang bawah jadi 2A, 2B, 2C, 680 gitu kan. Oke, ditambah atau dikurang? Lihat, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, dikurang. Oke, berarti jadinya min A, min B sama dengan min 235. Karena sama-sama negatif, boleh kita kalikan dengan positif. Hasilnya adalah A plus B sama dengan 235. Yang ditanya A plus B kan? Ya udah, tinggal masukin ke opsi. Yang mana 235? Yang A. Oke, lanjut. Nomor 6. Sebut perusahaan memproduksi 3 jenis produk dengan harga 500, 750, dan 1000. Data penjualan ketiga kota. Nah ya, 35 dikali dengan harga awalnya berapa? 500. Berapa? 500. Kemudian yang 23 dikalikan dengan 750. Terus yang 20 dikalikan dengan 1000. Pokoknya ntar dikalikan hasilnya adalah 54750. Yang D. Lanjut ke nomor 7. Sama soalnya, tapi yang ditanya hasil penjualan produk terbesar. Oke, berarti kalau terbesar kita harus tahu di kota X, Y, sama Z itu berapa gitu kan. Oke, hasil penjualan produk A. Nih, produk A, lihat. Di kota X, Y, Z itu tinggal dikalikan dengan 500. Berarti hasilnya adalah 42500. Produk B berarti tinggal 10 ditambah 23 ditambah 11 baru dikalikan 750. Hasilnya 33.000. Nah, produk C itu sama, tinggal 32 ditambah 20 ditambah 34 dikalikan dengan 1000. Hasilnya 86.000. Yang mana di antara ketiga ini yang paling besar? Yang produk C. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Seorang tukang kayu tengah membuat figura. Kemudian yang ditanya berapa inci bahan yang diperlukan oleh tukang kayu tersebut. Oke, kita gambar dulu nih figura, anggap aja bagus lah ya. Ada persegi panjang, rasionya 3:2 gitu kan. Nah, terus sisi terpendeknya 15 inci. Ingat ya, di sini sisi terpendek loh, bukan yang dimaksud dengan 15 itu antara 3 sama 2 gitu. Oke. Kemudian yang ditanya berapa inci untuk membutuhkan satu figura gitu kan. Oke, yang harus teman-teman ingat di sini, lihat di sini kan kita mau bikin figura gitu kan. Kalau bikin figura kan enggak di dalam sini kan, bukan. Tapi yang di luarnya aja nih. Kalau di luarnya aja itu namanya keliling. Berarti intinya kita mau nyari apa? Nyari keliling. Good. Nah, kalau nyari keliling berarti kita harus tahu apa? Panjang dan lebar. Kalau mau tahu panjang dan lebar, kita lihat dari rasio. Oke, yang terpendek 15. Antara 3 sama 2, yang lebih pendek mana? 2. Oke, good, pintar. Berarti panjangnya kita tulis X gitu kan. Kalau 3 itu X, 2 itu 15 gitu kan perbandingannya. Oke, kemudian kita udah buat perbandingan, kita kali silang. 3 dikali 15 dibagi 2. 15 bagi 2, coret-coret, sisanya 7,5. 7,5 dikali 3, hasilnya 22,5. Oke, berarti kalian sudah tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu kan. Panjangnya 225, lebarnya 15. Keliling, rumus keliling apa? 2P ditambah 2L, atau sisinya semuanya dijumlahkan. Oke, 2 dikali 225 ditambah 2 dikali 15. Hasilnya adalah 7,75, sorry. Oke, lanjut. Oke, ada SPG. Dia dapat komisi 15% dari 3 juta. Apabila ia menerima komisi sebesar 150, berapa lagi yang belum dibayar gitu kan. Oke, di sini ada 15% dari 3 juta, tapi sudah menerima 150, sisa bagiannya berapa?
15% dari 3 juta berarti 15 per 100 dikali 3 juta, hasilnya 450. Oke, berarti kita bikin perbandingan antara 150 sama 450. Sama-sama berapa? Sama-sama bisa dibagi 150 gitu kan. Oke, seharusnya dapat 450, tapi baru 150. 150 itu 1/3 dari 450 gitu kan. Berarti dia sudah dapat 1/3 bagian. Sisanya berapa? Ya udah tinggal 3/3 dikurang 1/3. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangin aja. 3 dikurang 2, 2/3. Hasilnya yang C. Oke, lanjut nomor 10. Nah, di sini ada kafe, pokoknya ada reguler, premium sama max mocha. Oke, dengan harga penjualannya masing-masing. Yang ditanya jumlah penghasilan maksimum. Oke, berarti kita harus tahu cangkirnya itu ada berapa, gitu kan. Kita buat dulu persamaannya deh. Reguler kita misalkan dengan R. Harganya 2.500. Terus ada premium. Oke, lanjut. Kemudian ada max mocha M, harganya 4.000 per cangkir gitu kan. Nah, terus di sini ada produk maksimal dari ketiga jenis kopi tersebut adalah 550. Berarti R ditambah P ditambah M ada 550 cangkir. Tapi kalau misalnya premium ditambah max mocha itu cuma 450. Kemudian kalau misalkan max mocha doang dia cuma 150 cangkir. Oke, sini udah dapat nih ya persamaannya. Oke, selanjutnya kita cari tahu dulu nih. Tentukan maksimal porsinya dulu nih. M-nya 150, berarti P plus M kan 450, P-nya 300. Oke, terus pakai yang R plus P plus M 550. P plus M itu 450, berarti R-nya berapa? 100. Oke, berarti sudah dapat nih. M-nya 150, P-nya 300, R-nya 100. Kemudian baru ditentukan penjualannya. Nah, ini dikalikan sama harga jual. Ada 100 dikalikan harga jualnya berapa? 2.500. Terus 300 harga jualnya berapa? 3.600. 150 harga jualnya 4.000. Nanti dikalikan hasilnya adalah 1.930.000 yang C. Lanjut nomor 11. Soalnya masih sama, tapi yang ditanya adalah produksi premium yang dijual. Oke, ya udah ini mah sebenarnya kita udah dapat dari yang tadi gitu kan. Sama reguler, premium, max mocha. Ada persamaannya. Terus ya udah kita cuma tanya maksimum premium berapa. M-nya 150. P plus M itu 450. Berarti bisa dong P-nya dicari. Tinggal 450 dikurang 150. Hasilnya 300 yang C. Easy? Easy. Oke, lanjut nomor 12. Sama, soalnya sama. Cuma yang ditanya adalah reguler itu berapa. Oke, sama kayak tadi. P plus M itu 450 ya, ingat. Nah, sekarang kita pakai R plus P plus M. R-nya bisa dong dicari. Tinggal 550 dikurang 450. Good. Hasilnya berapa? 100. Easy ya. Oke. Kemudian masih soal yang sama, tapi yang ditanya penjualan max mocha itu berapa penghasilannya. Oke, max mocha ada berapa sih? Ada 150 cangkir. Harga jualnya 4.000 per cangkir. Good. Maka penghasilan maksimumnya berapa? Tinggal 150 dikali 4.000. Easy kan? Berarti hasilnya berapa? 600. Good. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, di sini ada soal poinnya tentang ibu dan anak. Oke, pertama kita harus misalkan dulu nih usia anak di tahun 2002 itu adalah X, sedangkan di tahun ibunya 2002 itu kita misalkan dengan Y gitu kan. Nah, kemudian kita baca soalnya. Kalau misalkan di tahun 2002 itu usia anaknya itu 1/4 dari ibunya, sedangkan pada 2000 berarti jadinya X sama dengan 1/4 Y gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 2006 which is itu 4 tahun setelahnya, X plus 4 itu menjadi 1/3 usia ibunya, sama dengan 1/3 Y plus 4. Kemudian kita substitusi X nya 1/4 Y,
Jadi 1/4 Y plus 4 sama dengan 1/4 X plus 4/3. Oke, kemudian nanti disamakan penyebutnya jadi 12 min 4/3 sama dengan 4/3 per 12 Y. Kemudian dikali silang jadi 12 dikalikan dengan 8, 3 nya dikalikan dengan 1 Y. Kemudian jadinya 96 sama dengan 3 Y. Y nya 36 dibagi 3, hasilnya adalah 32. Ingat, Y itu tadi apa? Usia ibunya di tahun 2002. Oke, maka usia anaknya di 2002 itu 1/4 Y kan. Ya udah, 32-nya dibagi 4 jadi 8. Maka usia anaknya 8 tahun dan anaknya lahir pada tahun 1994. Punya uang bla 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 lah. Pokoknya intinya uang Susi tuh cukup apa enggak buat beli pulpen dan alat tulis tersebut gitu kan. Oke, uang Susi ada berapa? 50.000. Harga 10 buku tulis 50.000. Harga 1 pulpen 6.000. Kita misalkan buku tulis itu B, maka 10B adalah 50.000. Nah, kalau 10B 50.000, B sama dengan 5.000. Tinggal 50 bagi 10 gitu kan. Jadi harga 1 buku tulis adalah 5.000. Oke, harga 7 buku tulis dan 3 pulpen itu harganya tinggal 7B ditambah 3 dikali 6.000. 6.000 dapat dari mana? Dari sini nih, 1 pulpen itu 6.000 gitu kan. Sama dengan 7 dikali 5.000, B-nya kan 5.000 gitu kan. Ya udah tinggal 53.000. Tapi Susi punya uangnya berapa? 50 gitu kan. Berarti cukup apa tidak? Enggak, karena kurang 3.000. Jadi jawabannya yang mana? Uang Susi tidak cukup, yang D. Selesai.